Halo semua, kami dari kelompok 1. Kami akan membawakan materi yang berjudul Pendapatan Nasional. Sebelumnya, perkenalkan tim kami. Yang pertama, Adelina Cantika Febianti. Yang kedua, Bagaskara Rahadi Putra. Yang ketiga, Dwi Wahyuni. Yang keempat, Leli Mailina Sari. Yang kelima, Marcelo Hamasias Dwi Greyata Joy Purnomo. Yang keenam, Muhammad Masdarul Asrar. Dan yang terakhir, Syifaul Aini Zahro. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu pendapatan nasional? Mari kita simak video berikut. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Melalui pendapatan nasional, pemerintah dapat memperhitungkan besaran pajak yang diperoleh dari masyarakatnya. Pendekatan perhitungan pendapatan nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi. Pendekatan produksi yaitu untuk menghitung pendapatan nasional adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendekatan produksi menggunakan nilai barang akhir atau nilai tambah semua barang atau jasa dalam 1 tahunnya. Rumus pendekatan produksi. Y sama dengan Q1 kali P1 plus Q2 kali P2 plus Qn kali Pn. Keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional, P1 harga barang ke 1, Pn harga barang ke N, Q1 jumlah barang ke 1, dan Qn jumlah barang ke N. Selanjutnya contoh soal. Bila diketahui data sebagai berikut, apel, jeruk, pisang, maka hitunglah nilai PDB jika dihitung dari pendekatan produksi. Pembahasannya, Y sama dengan P1 kali Q1 plus P2 kali Q2 plus Pn kali Qn sama dengan 1 kali 50 plus 0,8 kali 100 plus 0,5 kali 100 sama dengan 50 plus 80 plus 50. Hasilnya 180. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan nasional dapat dihitung berdasarkan pendekatan pendapatan dilakukan dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima masyarakat. Di sini, masyarakat yang dimaksud adalah pemilik faktor-faktor produksi dengan pendapatan yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Rumus pendekatan pendapatan. Y sama dengan W plus R plus I kecil plus P. Keterangan. Y sama dengan pendapatan nasional. W sama dengan pendapatan bersih dari sewa. R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. I kecil sama dengan pendapatan dari bunga, P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Contoh soal. Bila diketahui data sebagai berikut, bisa kita lihat di layar, maka besarnya pendapatan nasional dihitung dari pendekatan pendapatan adalah, mari kita bahas. Pembahasan. Y sama dengan W plus R plus I kecil plus P. Y sama dengan 1 juta
plus 500.000 plus 200.000 plus 10.000. Y sama dengan 1.710.000. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan menjumlahkan pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian suatu negara. Rumus pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C plus I besar plus G plus X kurangi M. Keterangan. C sama dengan rumah tangga dengan jenis pengeluaran konsumsi. I besar sama dengan perusahaan dengan jenis pengeluaran investasi. G sama dengan pemerintah dengan jenis pengeluaran pemerintah. X kurangi M sama dengan masyarakat luar negeri dengan jenis pengeluaran ekspor impor. Contoh soal. Diketahui data sebagai berikut. Bisa kita lihat di layar. Besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yaitu pembahasan. Y plus C plus I plus G plus X kurangi M sama dengan 253.712 plus 75.500 plus 25.147 plus 120.021 rupiah dikurang 23.575 sama dengan 450.805. Faktor yang memengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Dan yang ketiga, investasi. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Untuk membandingkan kemajuan perekonomian antara negara. 3. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. 4. Menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. 5. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product, GDP atau yang bisa juga disebut Produk Domestik Bruto, PDB merupakan jumlah total dari produksi yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Rumusnya, pendapatan WNA di dalam negeri plus pendapatan WNI di dalam negeri. Selanjutnya GNP, Gross National Product. Gross National Product, GNP, atau yang bisa juga disebut Produk Nasional Bruto, PNB, adalah jumlah total yang dihasilkan masyarakat suatu negara, baik tinggal di dalam negeri atau luar negeri. Rumusnya, GDP dikurang pendapatan WNA di dalam negeri plus pendapatan WNI di luar negeri. NNP, Net National Product. Net National Product (NNP) atau Produk Nasional Neto merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Rumusnya, GNP kurang penyusutan. NNI, Net National Income. Net National Income (NNI) atau pendapatan nasional neto (PNN) adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Rumusnya NNP kurang pajak tidak langsung plus subsidi. PI, Personal Income. Personal Income (PI)
atau pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Rumusnya, NNI plus transfer payment kurang dana sosial plus pajak perusahaan plus laba yang ditahan. DI, disposable income. DI atau pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Rumusnya, PI kurang pajak langsung. Contoh soal. Jika diketahui besarnya penghasilan WNI dalam negeri, bisa kita lihat soal berikut ini. Hitunglah besarnya GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. GDP real. GDP real adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, diukur dengan harga konstan. Rumusnya, GDP real sama dengan output yang diproduksi di tahun X kali harga di pasar. Faktor yang mempengaruhi GDP real: pendapatan dan kekayaan rumah tangga. Berikutnya, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kurs, pertumbuhan ekonomi global, kepercayaan bisnis, kepercayaan konsumen, dan lain-lain. GDP nominal. Produk domestik bruto nominal (PDB) nominal atau nominal GDP adalah nilai moneter output di sebuah negara selama periode tertentu, setahun atau kuartal, diukur berdasarkan harga berlaku. Rumus GDP sama dengan jumlah output yang diproduksi di tahun kali harga di tahun. GDP deflator. Deflator harga implisit, implicit price deflator atau deflator PDB adalah rasio PDB nominal terhadap PDB real. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Rumus berikut ini. Contoh soal. Perhatikan perekonomian yang memproduksi dan mengkonsumsi roti dan mobil. Tabel bawah ini menunjukkan data untuk 2 tahun berbeda. Pembahasan GDP real. Sigma output tahun sekarang kali P output tahun dasar. Hasilnya 10 juta. GDP nominal sigma output kali P output 2010 hasilnya pun 10 juta. GDP deflator sama dengan GDP nominal per GDP real kali 100. 10 juta per 10 juta kali 100. 1 kali 100 dan hasilnya 100. Pendapatan per kapita. Menurut KBBI, pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Kata kapita sendiri diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti per kepala. Dengan adanya perhitungan ini, maka kita bisa mengetahui tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk pada suatu negara. Manfaat pendapatan per kapita. 1. Mengetahui kemampuan serta pemerataan perekonomian masyarakat. 2. Mendapat taksiran yang baik seputar nilai barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. 3. Membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. 4. Mengkaji serta mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian.
Faktor perubahan pendapatan per kapita. 1. Kondisi penawaran serta permintaan pasar atau supply and demand. 2. Konsumsi serta tabungan masyarakat atau consumption and savings. 3. Investasi atau investment. Rumus pendapatan per kapita. Bisa kita lihat di layar pendapatan per kapita PDB dan pendapatan per kapita PNB. Contoh soal, di tahun ini Kerajaan Alabasta mempunyai pendapatan sebesar Hitunglah pendapatan per kapita Kerajaan Alabasta. Pembahasan PDB sama dengan 125 miliar, PNB sama dengan PDB kurang 20%, sama dengan 80% dari PDB. Hasilnya 100 miliar, populasi 10 juta. Sehingga IPC sama dengan 10.000. Mengapa sih pendapatan per kapita perlu dihitung? Mari kita simak. Agar bisa dikatakan sebagai negara maju dan sejahtera, maka pihak pemerintah membutuhkan suatu gambaran terkait kondisi perekonomian yang terjadi pada negara. Pendapatan nasional Indonesia. Berikut ini adalah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Struktur perekonomian Indonesia. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada kuartal 3 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 58,88%. Sayangnya Pulau Jawa malah masih mengalami pertumbuhan negatif. Begitupun dengan pulau-pulau lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal 3 2020. Sekian